污蔑我们霸王族，他不也活得好好的吗？多灭一霸！雷祖，兽人。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-27. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 26. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara Xiaoyun dan juga Duande, yang kini telah merasuki tubuh muridnya sendiri, yakni Hidadao. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Xiaoyun memang sempat kesulitan karena perbedaan ranah di antara mereka. Namun bukan berarti Xiaoyun tidak memberikan perlawanan. Secara perlahan dia bisa melihat celah dari Duande, dan pada akhirnya serangan fatalnya pun telah berhasil melukainya. Duande yang marah memilih untuk mengorbankan tubuh muridnya sendiri. Tapi sebelum serangannya bisa menyentuh Xiaoyun sudah lebih dulu mengalahkannya. Nah, masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab tubuh asli Duande datang. Ia menjadi kesal karena ada yang berani menghancurkan sisa-sisa jiwanya dan juga melenyapkan muridnya. Ia tahu ini adalah ulah dari Xiaoyun. Jadi pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Youji sempat memberikan bantuan dari Duande menggunakan kurungan agar ia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Duande melancarkan serangan yang begitu banyak agar bisa memastikan Xiaoyun meninggoy. Tapi semua itu masihlah mampu Xiaoyun hindari. Dan ini adalah giliran dirinya untuk melakukan serangan balik kepadanya. Duande meminta Xiaoyun untuk tidak terlalu percaya diri karena dia bukanlah siapa-siapa dan tidaklah pantas untuk bertarung dengan dirinya. Xiaoyun tentu saja kesal dengan ucapannya. Ia pun kembali melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi kekuatan Duande terlalu besar. Ia akan menunjukkan kepada Xiaoyun betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Duande sama sekali tidak berbicara omong kosong, sebab serangan yang dia lancarkan hampir semuanya berhasil mengenai Xiaoyun. Ini pun membuatnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Walaupun begitu, Xiaoyun tidaklah terluka parah, sebab dia masih bisa melancarkan serangan balik kepadanya. Ini tentu tidak diduga-duga oleh Duande. Terlebih lagi ada sambaran petir yang menghantamnya dan membuat dirinya terpental. Youji pun mengecek kondisi dari Xiaoyun sekaligus menanyakan apakah petir tadi adalah ulahnya. Namun ternyata itu bukanlah ulah dari Xiaoyun. Kita pun diperlihatkan dengan gemuruh guntur yang sangat kuat. Ini semua berasal dari seseorang yang membuat Duande terkejut. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan orang yang datang kemari dengan gemuruh petir itu. Youji maupun Xiaoyun memberikan hormat kepada Lei Zu karena ia adalah salah satu tetua agung dari Tanah Suci Kekacauan. Duande yang ketakutan pun segera memohon ampunan dan menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi. Namun Lei Zu sudah terlanjur kesal dengan apa yang dia lakukan. Karena bagaimanapun Duande ini sudah sangat berani kepada Xiaoyun, yang merupakan putra suci yang dibanggakan oleh Tuan Suci mereka. Duande pun memukul dirinya sendiri agar bisa dimaafkan. Lei Zu bisa saja memaafkannya asalkan Duande membawa dirinya ke sekte Bawangzong. Kita pun dibawa ke sekte Bawangzong. Kekacauan langsung saja terjadi di sana yang membuat para murid sekte menjadi panik dan akan melaporkan kejadian ini kepada pemimpin sekte mereka. Xiaoyun sungguh terpukau dengan besarnya sekte ini. Tidak heran mengapa sekte Bawangzong menjadi sekte pertama di bawah kendali Tanah Suci Kekacauan.
Lezu juga berpikiran hal yang sama. Ia pun menanyakan apakah Sekte Bawanzong ingin menggantikan tanah suci kekacauan mereka. Duanda tidaklah membenarkan hal tersebut. Sesaat kemudian tetua sekte dari Bawanzong pun muncul. Melihat kedatangan dari Lezu, dia pun segera menyambutnya dengan baik. Namun Lezu tidaklah ingin berbicara dengannya dan meminta untuk membawa ketua sekte Bawanzong datang ke hadapannya. Melihat hal itu membuat Zhao-Zi dan Xiaoyun tertawa, karena di hadapan tetua Lezu mereka bukanlah apa-apa. Karena ketika tetua Lezu mendominasi dunia, orang-orang ini masihlah belum lahir. Hingga Chen Lude, tetua dari sekte Bawanzong pun datang sambil memanggilnya sebagai Zhang Dali. Meskipun Xiaoyun dan juga Zhao-Zi tertawa mendengar nama itu, namun dia tetap memberikan pujian kepada tetua Lezu. 地方还长辈出来说话啊，实在是有失远迎。张大雷，大雷， Di sini tetua Lezu memberitahu Chen Lude kalau Duanda ini sungguh sangat berani ingin menghabisi putra suci dari tanah suci mereka. Jadi Duanda ini harus mendapatkan hukuman yang pantas. Alih-alih setuju dengannya, Chen Lude memberitahu kalau dia menganggap Xiaoyun tidaklah pantas untuk menjadi putra suci. Jadi seharusnya Duanda tidaklah bersalah. Perkataannya langsung saja disambut oleh Lezu dengan petirnya yang mana ini hampir saja membuat tetua sekte menjadi korban. Jika saja Chen Lude itu tidak bergerak dengan cepat. Lezu memintanya untuk segera membuat keputusan, karena mereka hanyalah cabang sekte saja. Chen Lude paham dan nantinya akan memberikan hukuman kepada Duanda. Tapi Lezu tidaklah mudah untuk dibohongi. Pada akhirnya ketegangan pun telah terjadi. Chen Lude mulai mengeluarkan segel kematian untuk menyerang mereka. Tapi sepertinya dia itu sudah terlalu percaya diri. Sebab dengan begitu mudah Lezu menghancurkan serangannya dengan lonceng emas. Tindakan itu telah sama saja ingin melakukan pemberontakan kepada tanah suci kekacauan. Lezu pun berencana untuk memberikan hukuman kepada sekte Bawanzong. Kekuatan dari lonceng emas sangatlah kuat sampai-sampai berefek kepada siapapun yang ada di sana. Lezu ingin menunjukkan kepada mereka kalau inilah hukuman karena berani menentang kehendak dari tanah suci kekacauan. Serang lonceng pun membuat Chen Lude tidak bisa berbuat apa-apa. 污蔑我们霸王族，他不也活得好好的吗？凭你也想害？没错，知道我们。 Kini mereka semua bisa tahu betapa kuatnya Lezu. Akan tetapi seseorang kembali muncul. Lezu segera menyerangnya, tapi lonceng emasnya itu sudah mudah orang itu tahan. Yang membuat Xiaoyun dan juga Zhao-Zi terkejut, karena kekuatannya berada di tingkat kaisar semu atau primordial. Tapi bagi Lezu dia bukanlah apa-apa yang membuat Chen Lude kesal, karena dia sudah berani berbicara sembarangan di depan kaisarnya. Zhao-Zi merasa ini adalah sebuah masalah karena bagaimanapun kaisar ini sudah hidup lebih dari 4.000 tahun dan merupakan salah satu orang terkuat tertua di dunia kultivasi. Lezu sama sekali tidaklah takut meskipun dia berada di ranah kaisar semu atau bukan, karena baginya mereka yang telah menolak perintah dari tanah suci kekacauan akan mendapatkan hukuman besar. Lezu berencana untuk menghancurkan sekte Bawanzong. Kekuatan yang begitu mengerikan pun telah Lezu lepaskan. Ini membuat semua orang menjadi begitu panik karena bagaimanapun dia akan sangat serius dalam pertarungan ini. Bagaimana tidak tubuh kekacauan dia gunakan. Tentu semua ini membuat orang-orang di sana terkejut. Bahkan orang-orang kuat dari berbagai tanah suci juga sama kagetnya. Muzi meminta Lezu untuk tidak berbuat seperti ini karena jika dia menggunakan tentara kekaisaran, maka sama saja dengan mengurangi masa hidupnya. Akan tetapi Lezu tidaklah peduli, sebab semua ini dirinya lakukan demi menghabisi Muji dan juga sekte Bawanzong. Sadar kekuatannya sangatlah menakutkan, Muji pun mencoba untuk membicarakan hal ini agar mereka tidak dihabisi. Untung saja Lezu masih bisa tenang dan akan memberikan mereka kesempatan. 多灭一霸，雷祖，受原命。 Sekali lagi dia menjelaskan kalau Duanda sudah berani mencoba menghabisi Xiaoyun, yang adalah putra suci dari tanah suci kekacauan mereka. Duanda menjelaskan kalau ini dirinya lakukan untuk membalas dendam kematian dari Dadao. Tapi bagi Lezu semua itu adalah masalah mereka,
Jadi sebagai guru mereka tidaklah boleh ikut campur. Bahkan Leju sendiri juga tidak akan pernah ikut campur. Tapi karena Duande sudah berani bertindak seperti itu, maka Leju pun harus turun tangan. Duande terus memohon kepada Muji untuk diampuni, karena semua ini murni dia lakukan untuk muridnya saja. Tapi apapun yang dia katakan tidaklah membuat Muji membalasnya, karena bagaimanapun dia sudah berurusan dengan orang yang salah. Jadi daripada nantinya sekte mereka dalam masalah, lebih baik Duande dirinya habisi saja. Hanya dalam satu kali serangan, Duande pun bisa dengan mudah dirinya habisi, yang membuat Xiaoyun dan juga Zhou Ji kembali memuji kekuatannya. Muji berharap semua ini sudah selesai, tapi Leju masih belum puas sebab dia mencurigai ada yang salah di sekte Bawangsong. Sekali lagi, Leju pun memberikan ancaman kepada mereka. Muji yang penasaran pun menanyakan apa yang dia inginkan, yang mana dia akan menjelaskan semuanya. Leju pun meminta 3 buah bumi dan surga. Selain itu, dia juga memberikan tantangan kepada para murid Bawangsong untuk bisa bertarung dengan Xiaoyun. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati di antara mereka. Perkataannya sempat membuat Xiaoyun terkejut, tapi Leju bertanya apakah dia ini takut akan kalah. Tentu Xiaoyun tidaklah berpikiran seperti itu. Ia sudah sangat siap untuk mengalahkan satu persatu murid sekte Bawangsong. Perkataannya membuat tetua Leju senang, sedangkan Muji yang kesal memintanya untuk menghabisi Xiaoyun apapun yang terjadi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.